Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Khairunisa dengan NIM 220290021. Saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Farah Nalsya Laila Putri dengan NIM 220351119, Agus Az-Zahari dengan NIM 220630001, dan Muhammad Firly dengan NIM 220113337. Kami akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi Indonesia dan hubungan antar negara dan konstitusi. Materi pertama akan disampaikan oleh Farah. Kepada Farah, disilahkan. Negara dan Konstitusi Indonesia. A. Pengertian negara. Di bawah ini disajikan beberapa perumusan mengenai pengertian negara. 1. Roger Hasseltau. Negara adalah alat atau agensi dari wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua, Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Yang ketiga ada Robert M. Makler. Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang mana dimaksud diberikan kekuasaan memaksa. Yang keempat, George Jelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di suatu wilayah tertentu. Yang kelima ada R. Jobko Setono. Negara adalah organisasi manusia yang berbeda di suatu pemerintah yang sama. Yang keenam J.H.A. Logeman negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat. Jadi, sebagai pengertian umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dan dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan kontrol monopolistik dari kekuasaan yang sah. B. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada negara saja dan tidak terdapat pada asosiasi dan organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup semua. Yang pertama ada sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai, serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Yang kedua ada sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dalam rangka ini, negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Yang ketiga, ada sifat mencakup semua, yaitu all encompassing, all embracing. Semua peraturan perundang-undangan, misalnya keharusan membayar pajak berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri, dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. Baik, terima kasih Farah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus. Kepada Agus, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, yaitu presentasi PowerPoint dari kelompok 4.
Unsur pembentuk negara. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang ada di dalam suatu wilayah karena memiliki pemerintah yang berwenang dan mampu untuk turut campur dalam banyak hal dalam bidang organisasi lainnya. Terdapat beberapa elemen yang berperan dalam bentuk suatu negara itu. Satu, penduduk. Dengan penduduk, suatu negara dimaksudkan semua orang yang ada di suatu mendiami wilayah negara. Mereka itu secara sosiologis lazim disebut rakyat. Dari negara itu, rakyat dalam hubungan ini diartikan sebagai sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Ditinjau dari suatu hukum, rakyat merupakan warga negara suatu negara. Warga negara adalah seluruh individu yang mempunyai ikatan hukum dengan suatu negara tertentu. Mungkin tidak dapat dibayangkan adanya suatu negara tanpa rakyat, tanpa warga negara. Rakyat warga negara adalah substantum personil dari negara. Tanpa warga negara, negara akan merupakan suatu fiksi besar. 2. Pemerintahan. Pemerintahan juga merupakan salah satu di antaranya 3 unsur konstitusi negara. Sekalipun telah ada sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah, namun belum juga diwujudkan suatu negara jika tidak ada segelintir orang yang berwenang mengatur dan menyusun bersama. Pemerintah adalah organisasi yang mengatur dan memimpin negara. Tanpa pemerintah, tidak mungkin negara itu berjalan dengan baik. Pemerintah menggunakan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Oleh karena itu, mustahillah adanya masyarakat tanpa pemerintah. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan bersama. Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara, menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Pada pemerintahan, kedaulatan sebagai atribut negara dikonsentrasikan kekuasaan pemerintah, biasanya dibagi atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Itu 3. Pengakuan internasional secara de facto maupun seperti ada pemimpin, rakyat dan wilayahnya. Berdasarkan sifat pengakuan de facto bersifat tetap, yakni pengakuan dari negara lain dapat menimbulkan hubungan bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi untuk tingkat diplomatik. Belum dapat dilaksanakan pengakuan de facto ini berkaitan dengan pengakuan kedaulatan de facto suatu negara, menunjuk pada adanya pelaksanaan kekuasaan secara nyata dalam masyarakat yang dinyatakan merdeka atau telah memilih independensi kekuasaan yang nyata dalam masyarakat, yaitu di mana masyarakat telah tunduk pada kekuatan penguasa secara nyata yang disebut de facto. Mula terjadinya negara. 1. Secara faktual. 1. Kependudukan. 2. Penyerahan. 3. Penaikan lumpur. 4. Pelemburan. 5. Proklamasi. 6. Pembentukan baru. 7. Pencaplokan penguasaan. 2. Secara teoritis, itu 1. Teori ketuhanan. 2. Teori kekuasaan. 3. Teori perjanjian masyarakat. 4. Teori hukum alam. Terima kasih Agus atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Firly. Kepada Firly disilahkan. Proses pertumbuhan negara. 1. Secara primer. Terjadinya negara secara primer dimulai dari masyarakat hukum yang paling sederhana, kemudian berkembang secara bertahap ke tingkat yang lebih maju. 2. Secara sekunder. Secara sekunder adalah pertumbuhan negara yang dihubungkan dengan negara yang sudah ada. Tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa.
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. Fungsi negara. 1. Melaksanakan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban dan dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. Hal ini diperlakukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Sarjana lain Charles E. Merriam menyebutkan 5 fungsi negara, yaitu 1. Keamanan eksternal, 2. Ketertiban internal, 3. Keadilan, 4. Kesejahteraan umum, dan 5. Kebebasan. Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terima kasih kepada Firly. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Pengertian konstitusi. Pengertian pertama, diartikan sebagai nama bagi ketentuan-ketentuan yang menyebut hak-hak dan kekuasaan dari orang-orang tertentu, keluarga-keluarga tertentu yang berkuasa, atau suatu badan-badan tertentu. Sebagai contoh, di masa-masa pemerintahan kerajaan absolut, konstitusi diartikan sebagai kekuasaan perorangan yang tak terbatas dari sang raja. Dalam pengertian kedua, menurut Sovereign Lohman, meliputi 3 unsur, yaitu: pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, kontrak sosial. Artinya, konstitusi merupakan hasil atau konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintah yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban negara dan alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari kata kerja yaitu constituere atau membentuk. Yang dibentuk adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna awal atau permulaan dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Belanda menggunakan istilah grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum. Konstitusi di Indonesia. Pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Terbukti bahwa pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh peraturan hukum atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Di samping ada tampak dalam rumusannya dalam pasal-pasalnya, juga akan menjalankan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum dan hukum dasar yang tertulis. Dengan landasan negara, hukum setiap tindakan negara haruslah mempertimbangkan 2 kepentingan, yaitu kegunaannya dan hukumnya, agar senantiasa setiap tindakan negara harus memenuhi 2 kepentingan tersebut. 2. Hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. A. Hukum dasar tertulis. Dasar hukum tertulis adalah undang-undang dasar yang menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-undang dasar bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memiliki 37 pasal, adapun pasal-pasalnya memuat aturan peralihan atau aturan tambahan. Hal ini mengandung makna. Pertama, telah cukup jika Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok. Kedua, sifatnya yang supel. 3. Memuat aturan-aturan, norma-norma, serta ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan hukum positif tertinggi. B. Hukum dasar tidak tertulis. Aturan-aturan dasar yang timbul
dan terpelihara dalam penyelenggara negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis mempunyai sifat-sifat yaitu: pertama, merupakan kebiasaan berulang kali dalam penyelenggaraan negara. Kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Ketiga, diterima oleh seluruh masyarakat. Keempat, bersifat sebagai pelengkap. 3. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Sistem pemerintahan Indonesia sebelum dilakukan amandemen dijelaskan secara terperinci dan sistematis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia dibagi atas 7 yang secara sistematis merupakan pertanggungjawaban kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem negara ini dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Walaupun 7 kunci pokok menurut penjelasan tidak lagi merupakan dasar yuridis, namun mengalami perubahan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat 7 buah kunci pokok tersebut, yaitu: A. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Pemerintah berdasar atas konstitusi atau hukum dasar dan tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tak terbatas. Yang C. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. Yang D. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang tertinggi di bawah majelis. E. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. F. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk UU serta menetapkan APBN. Yang G. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang H. Menteri bertanggung jawab kepada presiden. Yang I. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Hubungan antara negara dan konstitusi. Di dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan, 3 unsur negara menjadi 4 unsur, bahkan 5 unsur, yaitu: pertama, rakyat; kedua, wilayah atau teritorial; ketiga, pemerintahan; keempat, konstitusi atau undang-undang dasar; kelima, pengakuan internasional atau de jure maupun atau de facto. Konstitusi pada dasarnya adalah sebagai sebuah kontrak sosial antara warga negara atau rakyat dengan pemerintah untuk membentuk suatu kehidupan bernegara yang dicita-citakan yang dituangkan dalam bentuk konstitusi. Konstitusi yaitu diartikan sebagai pembentuk. Yang dibentuk adalah negara yang mengandung makna awal dari segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Konstitusi memuat aturan-aturan pokok yang menopang berdirinya suatu negara. Konstitusi pada umumnya berbentuk kondifaksi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintahan suatu negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan tidak semua berupa dokumen tertulis atau formal. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.